Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah haqqa syukrih. Ibadallah, inna hadha yawmun 'azimun, yawmun takbirun wa tahmidun wa tasbihun wa taqdisun. Akhallallahu ta'ama wa harrama fihi siyam. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan in tuqridullaha qardan hasanah yudha'af lahu. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, pada hari ini adalah hari raya yang sangat agung. Keagungannya ditandai dengan melambangkan keluhuran dan kesucian agama Islam. Pagi ini yang diliputi suasana riang gembira dan sukacita, kita berkumpul di halaman Polres Lamongan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sebagai perwujudan dari manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah mengkaruniakan nikmat yang tidak terhenti-hentinya, nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Salah satu nikmat tersebut ialah masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang, sehingga kita bisa meneruskan perjuangan mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk manusia. Di samping itu, kita diberi kesempatan semangat dasar yang merupakan peningkatan semangat kesadaran, kemauan, dan tanggung jawab, terutama terhadap dua hal. Yang pertama yaitu semangat kesadaran beragama yang tinggi. Yang kedua, semangat kesadaran bernegara dan berbangsa. Dengan melakukan sholat Idul Fitri ini sebagai rasa hubungan yang bersifat vertikal yang dikenal dalam Al-Quran dengan sebutan hablum minallah, antara makhluk dengan Khaliq, yang menciptakannya dengan diiringi kalimat takbir, tahlil, dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah puasa yang telah kita kerjakan dengan baik adalah merupakan pusat latihan untuk menatar, menggembleng manusia untuk menuju kemantapan rohani,
Setiap muslim dengan menjalankan puasa berarti melatih diri untuk bersikap taat, patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan itu membawa pengaruh dan refleksi dalam membentuk mental seseorang untuk bersikap taat kepada peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dipatuhinya peraturan-peraturan, undang-undang tersebut tanpa adanya pengawasan atau desakan dari pihak luar, tetapi karena kesadaran yang diperintahkan dan timbul dari jiwa sendiri. Orang-orang yang lulus dalam pelatihan dan penataran itu dapat pula diharapkan bisa lulus dalam mematuhi peraturan yang lain dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang kita harapkan juga memberikan efek dan bekas kepada diri setiap muslim, diri setiap muslimah, dapat membentuk watak dan kepribadian yang sesuai dengan nikmat dan tujuan puasa. Meningkatkan manusia menjadi insan muttaqin, manusia bertakwa, meningkatkan daya juang, daya tahan, daya sabar, daya disiplin, kepekaan terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, kemantapan jiwa, dan lain-lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain melaksanakan hubungan yang bersifat vertikal, hablum minallah, kita juga menjalin hubungan yang bersifat horizontal antara sesama makhluk yang dinamakan hablum minan nas, yaitu dengan menunaikan zakat fitrah. Apabila kita perhatikan betapa persesuaian antara ibadah puasa dengan zakat fitrah, setelah kita menderita haus dan lapar di siang hari sepanjang bulan Ramadan, maka diwajibkan bagi orang-orang yang berkemampuan untuk menunaikan zakat fitrah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Surat Al-A'la ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sesungguhnya telah memperoleh kemenangan orang yang telah mengeluarkan zakat fitrah, menyebut nama Tuhannya, mengucapkan takbir, mengagungkan asma Allah, lalu ia mengerjakan sembahyang salat Idul Fitri. Dari ayat ini dapat dimengerti bahwa zakat fitrah itu satu perintah agama, satu pekerjaan yang mendatangkan keuntungan dan menangkan. Maka zakat fitrah ini mengandung hikmah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi wal rafathi wa tu'amatan lil masakin man adaha qabla sholati fahuwa zakatun maqbulah wa man adaha ba'da sholati fahuwa shadaqatun. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan tutur kata yang keji, menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikan sesudah sholat Id, maka itu adalah sedekah biasa. Dalam kehidupan kita sekarang yang prihatin ini, kita dituntut untuk tidak hidup mewah-mewah, hidup sederhana sesuai anjuran Islam. Bagi yang kaya atau yang mampu untuk memberikan zakatnya, sedekahnya, infaknya kepada yang tidak mampu, yaitu fakir miskin. Menyantuni anak yatim
dan meningkatkan amalan-amalan kebajikan yang dapat dirasakan hasilnya oleh kita semua, menghapuskan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, antara yang berkemampuan dan yang membutuhkan. Karena itu, orang muslim bukan hanya kuat ibadahnya saja, tetapi sekaligus orang yang tinggi kesadaran sosialnya dan tinggi pula kesadaran lingkungannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebenarnya ajaran Islam bisa tampak dan tercermin pada praktek kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim. Suatu contoh yang dapat kita lihat di dalamnya, yaitu pertama, bahwa manusia itu wajib menolong mereka yang miskin harta, miskin ilmu, dan miskin akhlak. Yang kedua, bahwa manusia itu wajib bersikap jujur terhadap dirinya sendiri, jujur terhadap temannya, terhadap gurunya, masyarakat, keluarga, negara. Yang ketiga, bahwa manusia itu harus memberi kemanusiaan terhadap sesamanya, tidak menyiksa terhadap orang lain. Yang keempat, bahwa manusia itu harus bersikap adil terhadap sesamanya. Yang kelima, bahwa manusia itu harus berani bertanggung jawab atas segala kewajibannya. Yang keenam, bahwa manusia itu harus mempunyai disiplin, ketaatan, dan kepatuhan terhadap ajaran agamanya, terhadap tugas dan pekerjaannya, dan terhadap peraturan-peraturan tata hidup masyarakat serta bangsa. Dengan mengikuti ajaran Islam, aturan-aturan serta tatanan yang dapat kita mengerti, yaitu saling memahami, membulatkan tekad membuat rencana-rencana pembangunan yang bermanfaat bagi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Demi keberhasilan pembangunan, disiplin harus kita tingkatkan, harus dapat melaksanakan jihad terhadap hawa nafsu serakah yang akan merusak diri sendiri dan merusak diri masyarakat, memerangi syaitan-syaitan yang selalu menggoda ke arah jurang kehancuran dan kemelaratan. Oleh sebab itu, kita harus betul-betul memperhatikan kehidupan rumah tangga, memupuk rasa cinta, kasih sayang anak dan orang tua. Begitu pula sebaliknya, mendidik anak untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada orang tuanya, baik sikap, tutur kata maupun pergaulannya. Kemudian ditingkatkan untuk bisa berbuat baik kepada saudara-saudara, kepada teman-temannya, dan menanamkan rasa cinta kepada bangsa dan tanah air, menjadi pahlawan-pahlawan pembangunan yang berakhlak tinggi. Oleh karena itu, yang kita harapkan yaitu pembangunan negara yang penuh keadilan dalam kemakmuran, menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan, serta bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, kita banyak berbicara tentang pembangunan yang kita cita-citakan. Perwujudannya ialah pembangunan manusia Indonesia dan pembangunan masyarakat Indonesia semuanya. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, haruslah kita membentuk diri sebagai suatu barisan umat yang melaksanakan sarana-sarana kebajikan, membangun amal-amal ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala,
melakukan perbuatan-perbuatan yang konstruktif serta mencegah tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Allah memerintahkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah kamu tergolong orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh mengerjakan yang benar dan melarang berbuat yang salah. Mereka itulah orang-orang yang menang. Ayat ini dan berpuluh-puluh ayat lainnya memerintahkan supaya kaum muslimin selalu turut dan berpartisipasi aktif dalam segala pembangunan. Tetapi bersama dengan ini diwajibkan pula kepada kaum muslimin supaya mencegah setiap perbuatan dan tindakan anarkis yang dapat merusak moral dan pembangunan. Maka di dalam khutbah ini saya singgung beberapa unsur yang juga tidak kecil artinya dalam rangka pembangunan, yaitu saham yang amat besar yang dapat disumbangkan berbagai jenjang di masyarakat. Yang pertama, al-ulama'u bi ilmihim, yaitu para ulama yang menyumbangkan ilmu pengetahuannya. Yang kedua, wal umara'u bi adlihim, para umar, pemimpin yang menyumbangkan keadilannya. Yang ketiga, wal aghniya'u bi amwalihim, para hartawan yang rela menyumbangkan hartanya. Yang keempat, wal muslimuna bi arhamid du'a, kaum muslimin yang bermurah hati menyumbangkan tenaga dan doanya. Oleh sebab itu, kita tidak hanya menuntut keadilan dari hasil-hasil pembangunan, tetapi kita juga harus adil dalam memberikan sumbangan tenaga, pikiran, dan moral kepada usaha-usaha pembangunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah menjadi kebiasaan bagi bangsa Indonesia bertahun-tahun lamanya bahwa setelah melaksanakan sholat Idul Fitri diteruskan dengan saling maaf-memaafkan dari hati ke hati, bukan dari lidah ke lidah. Pada umumnya, sesudah orang melakukan demikian, terasalah dalam hati sanubari masing-masing, merasa tidak berhutang lagi dan merasa telah dapat melepaskan suatu beban yang berat yang selama ini sudah dilepaskan, serta perasaan dosa dengan sesamanya telah dapat dihapuskan. Kemudian dilanjutkan saling kunjung mengunjungi kerabat, sanak famili yang dekat dan bahkan yang jauh, teman sejawat dan teman-teman yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man tabsata rizquhu wa yubdilu fi hasani falyasil rahimah." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan sebutan baiknya, maka hendaklah ia mengunjungi kerabatnya. Silaturahim, mengadakan perhubungan yang baik serta menyelesaikan segala apa yang mereka hajati dan menolak segala kejahatan yang menimpa menurut kadar yang sanggup dipikul. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lakum rahim." Qalu ya Rasulullah, "Kulluna rahim." Qala, "Laisa rahimun, walakin rahimun minal 'amah." Artinya, tiada sekali-kali kamu beriman hingga kamu mengasihi. Berkata para sahabat, "Ya Rasulullah, semua kami adalah orang yang bisa mengasihi terhadap sesamanya." Nabi bersabda,
Saya tidak menghendaki kasih sayang seseorang dari kamu kepada sahabatnya. Hanya saya menghendaki kasih sayang kamu kepada umumnya manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Rasul ini menyatakan bahwa saling kasih mengasihi selain dari sesama seagama, umat Islam diperintahkan juga kepada umumnya manusia. Karena rahim adalah diminati rahim kemanusiaan. Mengingat hal ini wajib bagi umat Islam melakukan rahim kepada seluruh manusia sebagaimana yang disabdakan Rasulullah. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Melalui mimbar ini saya mengajak pula, marilah di bulan Syawal ini mulai besok atau lusa kita melaksanakan puasa selama 6 hari karena pahalanya dilipat gandakan bagi orang-orang yang beribadah selama 1 tahun. Man shoma Ramadhan thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyami dahri kulli. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari berpuasa di hari Syawal, kasiyami dahri kulli, ibarat puasa setahun penuh. Yang kedua, marilah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, hidayah, ridho dan maghfirah kepada kita semua dari ibadah kita selama di bulan suci Ramadan, sehingga kita benar-benar bisa kembali kepada Idul Fitri sebagaimana bayi yang baru lahir. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kemenangan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat muttaqin yang setinggi-tingginya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahil alimil halim, al-ghafarul azimil qahhar, الذي لا تخفى معرفته على من نظره في بدائع المملكة بعين الاعتبار. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بصحة الإقرار. واشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. أما بعد، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته